Kesepian adalah perasaan yang kita semua kenal, meskipun sering kita hindari atau abaikan. Ada saat-saat ketika tampaknya seluruh dunia bergerak maju dan kita tertinggal, seolah-olah terjebak di tempat yang tidak kita pilih, dan pikiran kita meyakinkan kita bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Namun, bagaimana jika rasa sakit ini sebenarnya bukan kegagalan, melainkan panggilan diam dari kehidupan untuk melihat KE dalam diri kita sendiri? Carl Jung, salah satu penjelajah terbesar jiwa manusia, mengajarkan bahwa isolasi bukanlah pengabaian, itu adalah kesempatan, sebuah undangan untuk menemukan sesuatu yang hanya muncul dalam keheningan. Di ruang inilah jiwa, yang sering tercekik oleh kebisingan sehari-hari, menemukan ketenangan yang diperlukan untuk bangkit. Bayangkan sejenak saat terakhir kali Anda benar-benar merasa sendirian. Pikiran apa yang muncul? Ketakutan, penyesalan, frustrasi, mungkin bahkan rasa gagal. Apa yang diajarkan Jung adalah bahwa perasaan-perasaan ini bukan hukuman. Mereka adalah panduan yang mendorong kita untuk menempuh perjalanan terpenting, pertemuan dengan diri sejati kita. Dan disinilah saya ingin Anda berpartisipasi. Tulis di kolom komentar jumlah hari yang baru-baru ini Anda habiskan sendirian, atau bagikan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda dalam kesepian itu. Suka dan bagikan video ini, agar orang lain juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam proses ini. Kesepian, ketika dipahami, berhenti menjadi beban dan menjadi alat yang kuat. Di ruang hening ini, kita mulai menyadari keyakinan, pola, bahkan topeng sosial kita. Rasa sakit awal yang tampaknya menunjukkan kesalahan sebenarnya adalah tanda pertama bahwa sesuatu yang mendalam sedang bergerak dalam diri Anda. Dengan setiap momen ketidaknyamanan, Anda semakin dekat dengan esensi yang sering tersembunyi atau terlupakan. Dan ini peringatan penting. Terus tonton, karena di akhir video ini saya akan mengungkapkan pesan yang dapat mengubah cara Anda memandang kesepian selamanya. Di bab-bab berikutnya, kita akan menemukan bagaimana pikiran besar dalam sejarah mengubah isolasi menjadi kekuatan, bagaimana itu menjadi wadah untuk inovasi dan pemahaman diri, dan bagaimana Anda juga bisa memanfaatkan momen kesepian ini untuk menjadi versi diri Anda yang lebih autentik dan kuat. Tapi sebelum melanjutkan, tarik napas dalam-dalam dan terimalah momen ini. Ini bukan kesalahan. Ini adalah undangan untuk transformasi Anda. Sejarah menunjukkan bahwa kesepian bukan hanya beban, tetapi seringkali tanah subur tempat pikiran-pikiran paling cemerlang berkembang. Pikirkan Buddha, Nietzsche, atau bahkan Jung, mereka semua melewati periode isolasi yang intens. Bukan kebetulan, tetapi sebagai bagian dari proses mendalam penemuan diri dan penciptaan. Selama periode ini, jauh dari kebisingan dunia, mereka menghadapi ide-ide, ketakutan, dan keraguan mereka sendiri, dan muncul dengan transformasi, dengan kejernihan yang tidak mungkin dicapai di tengah keramaian. Dalam konteks ini, kesepian menjadi tempat di mana pemikiran bersatu, pengalaman dimurnikan, dan esensi individu dibentuk. Di ruang inilah kreativitas menemukan tanahnya yang paling subur, karena tidak ada gangguan yang mengalihkan perhatian dari jalan batin. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mulai melihat momen-momen isolasi bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan. Di keheningan itulah muncul wawasan, pencerahan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Sekarang cuma saya ingin Anda terlibat dalam proses ini. Pikirkan seorang tokoh sejarah yang Anda kagumi dan yang mungkin telah melewati periode kesepian. Tuliskan di komentar siapa orang itu. Dan bagaimana menurut Anda isolasi membantunya berkembang. Sukai video ini jika Anda pernah melalui momen di mana kesepian membawa kejernihan atau kreativitas. Dan bagikan untuk menginspirasi orang lain melihat isolasi dari perspektif baru. Poin pentingnya adalah bahwa kesepian bukanlah kekosongan tanpa arti. Itu adalah persiapan. Setiap momen yang Anda habiskan sendirian dapat membentuk pikiran dan jiwa Anda dengan cara halus, mempersiapkan Anda untuk wawasan dan pencapaian yang hanya dapat muncul dari keheningan batin. Sama seperti para pemikir besar dalam sejarah, Anda juga dapat menggunakan isolasi sebagai pencetak, tempat aman untuk mengeksplorasi potensi terdalam Anda, bebas dari tekanan eksternal. Di bab-bab berikutnya,
kita akan memasuki proses individuasi, mengeksplorasi bagaimana konfrontasi dengan diri yang autentik menjadi tak terelakkan dan penting. Setiap langkah dalam kesepian membawa kita lebih dekat untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Dan semakin Anda merangkul momen-momen ini, semakin siap Anda untuk mengubah hidup Anda. Ingat, ada pesan yang sangat penting di akhir video ini. Jadi, terus tonton untuk menemukan sesuatu yang bisa mengubah persepsi Anda tentang kesepian selamanya. Kesepian tidak hanya menghadirkan ketenangan atau ruang untuk refleksi, itu juga memaksa kita untuk menghadapi diri sejati kita, jauh di balik topeng-topeng sosial yang kita kenakan setiap hari. Carl Jung menyebut proses ini sebagai individuasi, perjalanan mendalam untuk mengenali dan menyatukan semua aspek diri kita, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Saat kita sendirian, tidak ada gangguan dari dunia luar yang dapat mengalihkan perhatian kita, dan dengan demikian, kita dipaksa untuk melihat KE dalam proses ini tidak mudah. Kesadaran akan kelemahan, trauma dan ketidakamanan dapat muncul, membawa rasa sakit dan ketidaknyamanan yang nyata. Namun justru melalui konfrontasi dengan sisi gelap diri kita, kita mulai memahami siapa kita sebenarnya. Ini adalah momen di mana pertumbuhan sejati terjadi. Ketika Anda melihat pola yang menghambat atau luka yang belum sembuh, Anda memiliki kesempatan untuk mengubahnya, bukan karena orang lain memaksa, tetapi karena Anda menyadari pentingnya bagi perkembangan diri sendiri. Saya ingin Anda berinteraksi sekarang. Tulis di komentar satu hal tentang diri Anda yang Anda sadari hanya saat sendirian, atau satu wawasan penting yang muncul saat Anda menghadapi keheningan. Beri suka jika Anda pernah menemukan kebenaran tersembunyi tentang diri Anda saat sendirian. Dan bagikan video ini agar orang lain juga termotivasi untuk menghadapi diri mereka sendiri. Individuasi adalah panggilan untuk integritas, sebuah perjalanan yang menuntut keberanian dan ketekunan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Kesepian menjadi teman yang menuntun, bukan musuh yang menghukum. Setiap langkah dalam proses ini memperkuat kesadaran diri dan membawa kita lebih dekat pada versi otentik dari diri kita sendiri. Saat kita melanjutkan KE bab berikutnya, kita akan menyelami tahap paling gelap dari perjalanan ini. Malam gelap jiwa, di mana kemunduran dan keputusasaan tampak tak terhindarkan. Namun, melalui kegelapan itulah identitas palsu kita mati dan diri sejati yang kuat dan resilient lahir kembali. Teruslah menonton karena di akhir video ini ada pesan yang sangat penting yang bisa mengubah cara Anda melihat kesepian selamanya. Ada saat-saat dalam kesepian ketika rasa sakit terasa begitu mendalam sehingga tampaknya dunia runtuh di sekitar kita. Carl Jung menyebut fase ini sebagai malam gelap jiwa, titik di mana identitas lama yang dibangun dari harapan, topeng, dan ekspektasi sosial mulai hancur. Sensasi ini bisa menakutkan, rasa putus asa, kebingungan, dan kehilangan arah seolah menelan setiap kepastian. Namun inilah tahap yang penting dan tak terhindarkan dalam proses transformasi. Dalam kesunyian total, kita dipaksa untuk menghadapi kerentanan terdalam kita. Tidak ada yang bisa menolong kita keluar dari rasa sakit ini. Itu adalah pengalaman yang harus dialami sepenuhnya. Ironisnya, melalui kehancuran identitas selama ini, kita menemukan ruang untuk kelahiran kembali. Diri palsu yang selama ini menutupi potensi sejati kita mati, memberi jalan bagi versi diri yang lebih kuat, autentik, dan tangguh. Malam gelap jiwa adalah penghapus yang menyapu semua ilusi, menyingkap esensi murni dari siapa kita sebenarnya. Sekarang, saya ingin Anda terlibat. Pikirkan satu pengalaman ketika Anda merasa runtuh atau kehilangan arah dalam hidup. Tulis di komentar apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu atau bagaimana itu mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Jangan lupa beri suka video ini jika Anda pernah melewati momen kegelapan yang akhirnya membawa pertumbuhan, dan bagikan untuk membantu orang lain melihat bahwa rasa putus asa bisa menjadi awal transformasi. Tahap ini memang menakutkan, tetapi juga penuh peluang. Setiap rasa sakit yang kita hadapi sendirian membentuk ketahanan batin, memperdalam kesadaran diri, dan mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar.
Dalam isolasi, kita belajar bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan proses yang diperlukan untuk kelahiran kembali. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana alam semesta menggunakan kesepian sebagai cara untuk mempersiapkan kita menghadapi panggilan hidup yang lebih besar. Mereka yang mampu melihat isolasi sebagai persiapan bukan hukuman, lahir kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang siap digunakan untuk tujuan mereka. Terus tonton, karena pesan penting di akhir video ini akan mengubah cara Anda memandang setiap momen kesepian dalam hidup Anda. Kesepian bukanlah sekadar pengalaman emosional, itu adalah alat alam semesta untuk mempersiapkan mereka yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang mampu melihat isolasi bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai latihan batin, seringkali muncul dari masa kesendirian mereka, dengan pemahaman, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Mereka yang menganggap kesepian sebagai kesalahan atau malapetaka cenderung tetap terjebak dalam stagnasi, sementara mereka yang menerimanya sebagai proses transformasi berkembang dan menemukan jalan hidup yang lebih jelas. Dalam kesendirian, kita belajar menyaring gangguan dunia luar dan berfokus pada inti diri kita sendiri. Ini adalah waktu untuk merenungkan tujuan, nilai dan aspirasi terdalam, membiarkan setiap pengalaman dan refleksi membentuk fondasi bagi tindakan yang lebih besar di masa depan. Setiap tantangan yang muncul saat sendirian bukanlah penghalang, melainkan ujian yang halus, mengasah pikiran dan hati, agar kita siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang cuma saya ingin Anda berpartisipasi. Pikirkan satu tujuan besar yang Anda miliki, atau impian yang selama ini terasa jauh. Tulis di komentar bagaimana isolasi atau kesendirian telah mempersiapkan Anda untuk mencapai hal itu. Suka video ini jika Anda percaya bahwa kesepian bisa menjadi latihan bagi pertumbuhan pribadi, dan bagikan untuk menginspirasi orang lain melihat isolasi dari perspektif baru. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa setiap momen sendiri memiliki nilai yang tidak ternilai. Mereka yang mampu menyelami kesepian dengan keberanian dan refleksi menemukan energi, kreativitas, dan kedalaman yang tak terduga. Dalam isolasi, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga dipersiapkan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan, melaksanakan misi atau panggilan yang mungkin sebelumnya tampak mustahil. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerima perjalanan soliter ini sepenuhnya dapat membuat kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Kita akan melihat bagaimana kesendirian dapat menjadi jalan menuju kekuatan batin, kepercayaan diri, dan kebebasan sejati. Teruslah menonton, karena pesan penting di akhir video ini akan memberikan wawasan yang bisa mengubah pandangan Anda tentang kesepian selamanya. Transformasi sejati hanya dapat dicapai ketika kita belajar berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan batin ini untuk kita. Tidak ada guru, sahabat, atau penasihat yang dapat menggantikan pengalaman pribadi yang datang dari menghadapi diri sendiri dalam kesunyian. Kesepian, ketika diterima sepenuhnya, menjadi guru paling jujur dan kuat yang menuntun kita menuju pengembangan kekuatan batin, kepercayaan diri, dan kebebasan sejati. Menerima perjalanan soliter berarti melihat setiap momen sendiri sebagai kesempatan untuk mengenal diri secara mendalam. Ini adalah saat kita membongkar topeng yang selama ini kita kenakan, menghadapi ketakutan dan keraguan terdalam, dan membiarkan diri kita muncul sebagai versi paling autentik dan kuat dari diri kita. Kesendirian bukan lagi ancaman, melainkan ruang untuk membangun ketahanan, memperkuat karakter, dan menumbuhkan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh situasi eksternal. Sekarang saya ingin Anda berpartisipasi. Pikirkan satu kualitas atau kekuatan yang Anda temukan dalam diri sendiri hanya saat Anda sendiri. Tulis di komentar untuk menginspirasi orang lain. Beri suka jika Anda menghargai momen kesendirian yang membentuk Anda, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami bahwa kesepian adalah jalan menuju kekuatan sejati. Ketika kita menerima kesendirian, kita tidak lagi takut menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Kita menjadi lebih sadar akan potensi kita, lebih stabil dalam menghadapi perubahan,
dan lebih bebas dari kebutuhan persetujuan orang lain. Kesendirian mengajarkan kita untuk menjadi penguasa atas diri kita sendiri, untuk mencintai dan menghargai diri kita tanpa bergantung pada dunia luar. Di bab-bab sebelumnya, kita telah melihat bahwa kesepian memaksa kita menghadapi diri, menyaring, gangguan, dan mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar. Kini dengan penerimaan penuh, kita dapat menapaki langkah terakhir dari transformasi ini, menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, autentik, dan siap menjalani kehidupan dengan kekuatan batin yang sejati. Teruslah menonton hingga akhir karena pesan penting yang akan saya bagikan bisa mengubah cara Anda memandang kesepian dan memberi Anda kunci untuk memanfaatkan setiap momen sendiri demi pertumbuhan pribadi yang maksimal.